David bawa dalam doa pembukaan. Silakan duduk. Kita masih mau bersyukur atas kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan. Seminggu berlalu namun Tuhan selalu pelihara kita. Haleluya. Kita mau angkat pujian dari pulau dan benua.
saatnya untuk pujian bergilir. Untuk pujian pertama saya persilakan kepada seluruh kaum wanita memuji Tuhan. Cari di terus. Nggak ada lagi. Lagu Natal pernah aku sering bawa lagu itu ya, itu lagu kayak itu lagu Natal cuma gampang dihafal gitu. Nggak tahu gak aku ikut lagu mana aja, nggak tahu aku tahu. Gerak-gerak coba dia gitu kan. Kebiasa main game itu kan main apa Selanjutnya saya persilahkan kepada seluruh kaum pria menuju Tuhan. Ke sana. Sana.
memberkati pujian dari seluruh kaum pria. Selanjutnya saya akan mempersilakan kepada keluarga di tempat ini untuk memberikan kesaksian. Sambil menunggu kita angkat kembali pujian ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatan diberikan kepada kami. Kami begitu banyak pertolongan Tuhan dalam rumah tangga kami. Beberapa bulan ini sibuk dengan penyakit. Saya juga kadang bingung. Jadi pas beberapa bulan ini masuk bulan 12 ini ada sudah perbaikan gitu. Jadi berulang kali juga mereka anak kami Henry juga bawa pipi juga. Jadi yang hari itu kan berangkat bawa ke dokter yang spesialis penyakit dalam. Jadi dicek kak, bilang mereka nggak bisa kayak ini lagi mah. Jadi pikir dan dokter nanti lah aku bilang ada yang dibawa. Jadi sudah dibawa itu ada rujukan dari dokter itu USG. Nah dari USG itu baru ketahuan dari dokter ini apa penyakitnya. Cuma memang ada sih kita lihat di jalan itu memang kita sudah tahu. Tapi kan kalau belum di USG kan nggak tahu hasilnya gimana. Jadi pas di USG itu bilang dokter dicek dilihat hasilnya penyakitnya bilang itu batu bedung. Jadi kalau kita ada penyakit yang muka terus itu tidak berhenti itu lain mah itu batu bedung. Jadi sudah jelas bahwa itu cuma dia belum bagian betul kan biasa kita ada tinggal dia. Cuma puji Tuhan dokter kasih buat resep itu berapa puluh Satu resep aja dia. dia enggak anunya obatnya makan Itu makannya harus tiap enggak berapa kepen dia bilang habis selamanya sampai USG berikut. Sekarang pokoknya puluhan lah pil itu makan. Jadi kalau diprediksi harga pil itu enggak bisa 10.000 per biji. Cuma itu enggak boleh putus. Jadi kalau kita saudara-saudara kita ada yang gejala kayak gitu, jadi dia bukan mah kalau gejala muntah terus, jadi dia gejala itu gejala batu bedung. Jadi panik kan kita kalau kita dengar karena itu kan penyakit orang elit aku bilang. Ini penyakit elit, tidak penyakit kita yang orang susah. Tapi puji syukur pas masuk bulan 12 ini dia benar beberapa hari ini kan jadi enggak orang juga
di tahun yang lalu keluarga kami ada kesalahan apa, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Selamat kita menjelang tahun baru. Sekian dan terima kasih. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kesaksian dari kepala keluarga di tempat ini, di mana mereka mengalami pergumulan, tapi Tuhan selalu menolong mereka. Dan puji Tuhan, Tuhan itu baik buat keluarga di tempat ini. Kalau yang lalu Tuhan tolong, kita percaya yang kedepannya juga Tuhan akan menolong. Seperti pujian tadi berkata, semusim berlalu tapi Tuhan selalu pelihara, dan kedepannya juga Tuhan akan pelihara, karena kasih Tuhan itu tidak pernah lain. Tuhan setia, terlebih terhadap orang yang selalu berserah penuh kepada Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu saya undang untuk kita semua kembali bangkit berdiri. Kita menyiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian penyembahan yang berkata, firman jadi manusia. Kau pintu
Puji Tuhan, silakan duduk. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Puji Tuhan. Selamat malam. Haleluya. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah tolong, Tuhan sudah berkati kehidupan kita sampai malam hari ini. Tidak terasa kita sudah berada di bulan yang terakhir di 2025. Tinggal sedikit lagi kita akan meninggalkan tahun 2025 ini. Tentu banyak yang sudah menjadi pelajaran dalam kehidupan kita selama kita menjalani tahun 2025 ini. Kita tetap bersyukur, kita tetap terus mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, karena di luar kasih karunia Allah Tuhan kita Yesus Kristus tidak ada yang dapat membawakan kita kedamaian dan sukacita. Nah, di malam hari ini keluarga boleh mengundang kita semua bersama-sama beribadah, perayaan Natal keluarga dan ulang tahun dari salah satu anggota keluarga di tempat ini. Mereka bersyukur dan mereka menikmati kebaikan Tuhan. Hari ini kalau kita masih menikmati hari-hari yang baru, menikmati berkat-berkat Tuhan, firman Allah kembali mengingatkan kita bahwa kita tetap terus bersyukur kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dalam kitab Yohanes, Injil Yohanes pasal 1. Injil Yohanes pasal yang pertama, ayatnya yang ke-14. Injil Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-14. Kalau sudah dapat tidak mengurangi rasa hormat, saya jemput kita bangkit berdiri, kita menghormati firman Tuhan. Kitab Yohanes 1, Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14. Jemaat Tuhan, kita semua memperhatikan di Alkitab masing-masing, baik yang Alkitab maupun HP, lewat aplikasi kita akan baca. Jemaat Tuhan memperhatikan di Alkitab masing-masing, saya akan bacakan firman Allah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ayat 14 saya akan baca, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Puji Tuhan, silakan duduk. Terima kasih. Dan pada ayat yang pertama ini dikatakan, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Karena pada ayat yang pertama juga dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah sendiri. Firman Allah adalah Allah sendiri, kata firman Tuhan. Karena kalau kita baca pada kitab Kejadian pasal 1 ayat 1, di sana juga dikatakan pada mulanya adalah firman. Sebelum adanya pembentukan dunia ini, sebelum dunia ini dijadikan, firman Allah katakan sudah ada firman Allah, dan firman Allah itu adalah Allah sendiri. Kebenaran, Injil kebenaran firman Tuhan yang sampai saat ini kita imani, kita percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus Kristus adalah pribadi yang kekal, firman yang sudah ada sejak awal, sejak dunia belum dijadikan. Pada Kejadian 1 juga ayat 1 dikatakan di sana pada mulanya firman. Firman yang hidup, firman yang berkuasa, yang tiap tahun kita rayakan bersama, yaitu Natal. Kedamaian dan sukacita, kedatangannya yang membawa damai bagi kita orang percaya, bagi kita yang mengasihi Tuhan.
terus mengajarkan atau mengingatkan kita bahwa kebenaran atau firman yang kita dengar, yang kita miliki, itu bukan hanya sekedar tulisan saja, tetapi itulah Allah sendiri atau firman-Nya yang ada di tengah-tengah kehidupan kita, menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Mereka tidak bisa dipisahkan karena mereka satu. Tapi disebut seperti itu. Firman itu adalah Allah. Karena pada ayat yang ke-14 sudah jelas dikatakan di sana bahwa firman itu telah menjadi manusia. Menjadi manusia bukan berarti dia menjadi seperti kita, seperti kita orang-orang yang melakukan kejahatan. Banyak orang yang melakukan kejahatan, tetapi dia adalah orang yang kudus, dia adalah orang yang benar. Ketika dia dilahirkan di dunia ini, banyak sekali penolakan, bahkan sampai ribuan anak dibunuh karena raja pada saat itu merasa kedudukannya terancam. Tetapi inilah adalah bagian dari rencana dan kuasa Tuhan. Firman yang telah menjadi manusia itu, dia lahir di dunia ini, bukan hanya sekedar dia lahir, dia datang begitu saja. Tidak. Tetapi kehadirannya membawa damai yang kita rayakan terus di dalam hidup kita. Bukan hanya setiap bulan Desember, tetapi setiap hari, setiap waktu tetap ada damai di dalam kehidupan kita. Yaitu firman yang hidup, firman yang bersama-sama dengan kita. Dia yang telah menjadi manusia, yang telah dilahirkan. Dia menjadi 100% Allah, 100% manusia. Dia turun ke dunia secara langsung. Kedatangannya bukan hanya untuk berfoya-foya, tetapi kedatangannya itu membawa damai, menebus setiap kesalahan dan dosa orang percaya, orang manusia. Makanya pada ayat yang ke-16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia menganugerahkan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena tidak ada jalan yang akan menuju kepada Bapa, ke tempat yang indah yang kita kenal bersama, yaitu surga, selain kepada Yesus Kristus yang menjadi satu tujuan yang benar, kata firman Allah. Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Firman Tuhan katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup, dan tidak ada jalan menuju kepada Bapa selain pada aku. Makanya dia datang ke dalam dunia sebagai Tuhan, sebagai manusia, mengerjakan pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia, yaitu penyaliban, yaitu kematian di atas kayu salib. Tidak ada manusia yang mampu mengerjakan seperti yang Tuhan kerjakan. Ketika dia datang di dunia ini, dari anak-anak, dia banyak sekali ditolak, dia banyak sekali dikecilkan, tetapi dia tetap fokus kepada tujuannya sampai pada dia disalibkan. Dia adalah anak, dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia sendiri yang turun langsung ke dunia karena dia mengasihi kita. Dia menyatakan firman-Nya, menggenapi firman Allah, yaitu firman telah menjadi manusia. Lahir dari manusia, dari Maria. Tetapi firman Allah katakan, dia tidak dilahirkan dari benih manusia, tetapi dikandung oleh Roh Kudus. Dan ketika dia lahir di dunia ini, yang kita terus rayakan sampai hari ini, itu perayaan Natal, kelahiran Yesus Kristus. Firman yang telah menjadi manusia. Ketika manusia itu ada, dia mengerjakan keselamatan, mengerjakan hal-hal yang tidak bisa dikerjakan oleh siapapun. Ketika Yesus datang, dia mengerjakan apa yang Tuhan kerjakan. Dia mengerjakan hal-hal
dikerjakan oleh manusia, yaitu penebusan dosa. Karena firman Allah katakan, perbuatan baik, amal kita, pemberian kita, mengasihi kepada orang lain, itu tidak akan menebus kesalahan kita orang percaya. Tetapi yang menyelamatkan kita lewat kedatangan Tuhan yang kita kenal Natal ini, yaitu hanya dengan kasih karunia dan iman kepada Bapa. Makanya firman Allah menegaskan kepada kita, ketika firman itu telah menjadi manusia, dia datang secara langsung ke dunia untuk menyatakan dialah yang berkuasa. Sebab itu kita sebagai orang yang percaya, kita adalah orang-orang yang dimenangkan oleh Tuhan. Ketika kita beriman sungguh di hadapan Tuhan, percaya bahwa kehadirannya kurang lebih 2000 tahun yang lalu lewat penyalipan itu telah membawa dampak yang sangat baik dalam kehidupan kita. Ketika Yesus dilahirkan, dia dilahirkan di tempat yang tidak mewah, yang menunjukkan kerendahan hatinya, kerendahan dirinya di hadapan kita orang-orang yang percaya. Bahwa kehidupan kita, walaupun kita hidup dalam kesederhanaan di hadapan Tuhan, yang penting kita sungguh-sungguh kita percaya penuh kepada Tuhan, kita akan terus bersama-sama dengan Dia. Pada ayat yang kelima dikatakan, terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Terang itu adalah Yesus sendiri yang menjadi terang dalam kegelapan. Dan Dia sendiri yang datang menerangi, memberikan cahaya, memberikan jalan, memberikan petunjuk. Bukan hanya diberikan begitu saja, tetapi kita yang menerimanya, menerima firman Allah, kita harus lakukan apa yang Tuhan sudah ajarkan. Itu percaya terus kepada Tuhan, beriman sungguh kepada Tuhan, prioritaskan Tuhan dalam segala sesuatu. Karena Dia sudah menebus kita lewat penyalipannya, lewat kehadirannya, kedatangannya di dunia ini. Sebab tidak ada yang paling mulia selain kita datang di hadapan Tuhan, beriman sungguh kepada Tuhan. Karena Dia yang telah menjadi manusia, yang telah menjadi tidak berdosa, menjadi berdosa dan disucikan lewat penyalipan. Firman Allah katakan dalam kitab Roma, karena upah dosa itu ialah maut, yaitu kebinasaan. Sebab itu Dia datang sebagai manusia untuk datang menebus setiap kesalahan kita, setiap dosa-dosa manusia. Dia menjadi manusia, Dia hidup dalam kehidupan kita setiap hari. Dia hidup di dalam hati kita setiap hari. Kalau kita dikecilkan karena kita mengasihi Tuhan, kita tidak perlu khawatir, karena itu ucapan manusia, bukan ucapan Tuhan. Kita sebagai orang yang percaya, yang mengasihi Tuhan, Natal bukan hanya dikenal, oh kita memperingati hari kelahiran Yesus Kristus, tidak. Tetapi mengingatkan kita bahwa Dia yang sudah datang sebagai manusia pada waktu itu, telah datang menyerahkan hidupnya untuk kita yang berdosa. Seharusnya firman Allah katakan, seharusnya kita binasa, seharusnya kita ini harus disiksa, seharusnya kita ini harus mati. Tetapi karena Dia datang sebagai manusia, Dia dicambuk, Dia disalibkan, Dia dipakaikan mahkota duri, Dia diperlakukan tidak layak. Tetapi Dia tidak memberontak, Dia tidak berkata ini bukan kesalahanku, seharusnya ini bukan aku yang harus lakukan. Tetapi Dia tetap melakukannya karena Dia datang di dunia ini sebagai manusia.
Itulah tujuannya, untuk memulihkan dan menyucikan setiap orang yang mengasihi Tuhan. Kalau kita baca dan renungkan ayat ini, yaitu firman yang telah menjadi manusia, Yesus Kristus Allah yang telah menjadi manusia, ini adalah satu ayat. Kalau kita cari tafsiran buku, kalau kita baca tentang Yohanes 1 ayat 1, satu pasal ini kalau kita baca setahun itu tidak akan selesai buku yang akan kita baca untuk menjelaskan lebih lagi tentang tujuan dan maksud Tuhan untuk dia menjadi manusia. Karena yang dia lakukan ini adalah tindakan yang seperti saya katakan tadi di awal, tidak bisa dilakukan oleh dunia, oleh orang-orang biasa. Dan dia lakukan dalam kehidupan kita. Kita boleh menikmati kebaikan Tuhan sampai hari ini. Tuhan mengasihi kita semua, amin. Sehingga dia terus menolong, dia terus memberkati kita. Tanpa kita mungkin sadari, tanpa kita mengerti, tetapi Tuhan selalu ada di dalam hidup kita yang mengasihi Tuhan. Dia yang telah menjadi manusia, yang telah datang ke dunia, yang telah mati dan terangkat ke surga, menyiapkan tempat bagi setiap orang yang tetap mengasihi Tuhan. Natal adalah damai yang harus kita kerjakan dalam hidup kita. Sukacita yang kita miliki. Keluarga besar di tempat ini boleh merayakan Natal keluarga sekaligus dengan ucapan syukur ulang tahun. Firman Allah mengingatkan kita bahwa ini bukan hanya sekedar tindakan yang kita lakukan secara biasa, tapi dia adalah wujud kita kepada Tuhan, atau tindakan kita bahwa kita mengenal Tuhan yang kita sembah. Kita mengenal siapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia yang telah mengasihi dan menolong setiap kita. Firman Allah katakan, firman itu bersama-sama dengan Allah menunjukkan hubungan yang akrab, kekal antara firman dan Bapa. Kita ketika mengenal Natal, banyak orang hanya tahu, oh Natal itu bulan Desember, kita akan merayakan bersama. Damai itu harus ada dalam hati kita hari demi hari, amin. Damai Natal dan sukacita Natal ada dalam kehidupan kita. Dia yang telah menjadi manusia, dia yang telah hidup bagi kita, memberikan hidupnya, memberikan apa yang tidak bisa diberikan oleh dunia untuk kita. Kita terus berserah, percaya dan mengasihi Tuhan. Dia mengajarkan kita untuk melakukan hal-hal baik. Dia melakukan kita untuk tetap setia kepada Tuhan, mengasihi yang lemah, menolong yang lemah, memberikan pertolongan bagi yang lemah. Ada kasih Bapa di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita memiliki semuanya itu, firman Allah katakan, kita adalah anak-anak yang bertumbuh imannya di hadapan Tuhan. Kalau satu keluarga di tempat ini boleh bersyukur, boleh genap 52 tahun. Firman Allah katakan, apa yang Tuhan sudah beri dalam kehidupan kita, tentu kita harus syukuri di hadapan Tuhan. Karena setiap syukur kita itu membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan. Itu membuktikan bahwa kita setia kepada Tuhan. Orang yang beriman, dia akan tetap terus bersyukur di hadapan Tuhan. Tidak ada yang dapat memisahkan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Orang yang mengasihi dan percaya kepada Tuhan. Sebab firman Allah katakan, apa yang mustahil bagi manusia, untuk manusia bisa lakukan, tetapi itu tidak untuk Tuhan. Sebab Tuhan itu tidak terbatas dari segala hal.
Dia bisa melakukan segalanya. Tetapi yang ingin dia lakukan, yang ingin dia lihat dalam hidup kita, yaitu kita tetap setia di hadapan Tuhan. Beriman sungguh di hadapan Tuhan, percaya terus kepada Tuhan bahwa yang dia kerjakan dalam kehidupan kita akan mendatangkan kebaikan. Dia, Yesus yang telah menjadi manusia, akan memberikan kehidupan yang kekal bagi setiap dia yang menerima Bapa sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Firman Allah katakan, saya akan bacakan kembali pada ayatnya yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan, yaitu kemuliaan yang diberikannya kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ayat 4, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Di dalam Tuhan ada kehidupan, di dalam Tuhan ada damai sejahtera untuk setiap manusia yang percaya dan mengasihi Tuhan. Amin. Firman Tuhan, yakinan percaya kita diberkati malam hari lewat kebenaran firman Allah. Keluarga di tempat ini kita semua diberkati. Kita yang menikmati kebaikan Tuhan, setiap harinya kita tetap terus akan bersyukur dan memuliakan Tuhan dalam hidup kita, baik pribadi dan keluarga. Kita akan jadi keluarga yang diberkati dan menjadi keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan. Sebab tidak ada yang paling mulia selain kita memberikan hidup kita ini sepenuhnya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan mengasihi kita, Tuhan berkati kita semua, dan kita akan berdoa syukur lewat firman yang sudah kita dengar. Di malam hari ini kita angkat satu pujian bagi Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Kita semua bangkit berdiri. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang.
kami terus mengasihi Tuhan, agar iman kami tidak tergoyahkan, iman kami tetap teguh di hadapan Tuhan. Kami rindu Tuhan terus bekerja dalam hidup kami untuk membuat kami semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Engkau yang telah menjadi manusia, Engkau yang telah mengerjakan pekerjaan yang mulia. Kami sangat mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan, biarlah firman yang telah kami dengar itu akan menjadi bekal dalam kehidupan kami, agar kami bertahan dalam Tuhan. Itu akan terus menjadi dasar dalam hidup kami untuk kami beriman kepada Tuhan. Kuasa-kuasa kegelapan, intimidasi apapun itu, kami tolak, kami percaya dalam nama Yesus. Kami tolak semua dalam nama Yesus. Ada kekuatan, ada kedamaian yang kami terima. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan, kami diberkati malam hari ini lewat firman. Mengucap syukur Tuhan atas firman yang sudah kami dengar. Biar itu semua tercapai pada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kami sudah berdoa. Amin. Nah, dan saat ini kita akan berdoa khusus bagi keluarga yang berulang tahun di hari ini. Mereka bersyukur mereka boleh mengundang kita bersama-sama beribadah untuk Natal keluarga dan ulang tahun dari orang tua kekasih tempat ini. Mari boleh datang ke depan, akan didoakan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita sama-sama akan menopang dalam doa biar mereka tetap terus kuat, mereka diberkati dalam Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita nyanyikan satu pujian penyembahan bagi Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat. Haleluya, puji Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, kami datang menyembah-Mu. Kami datang menyembah-Mu di tempat ini. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Karunia-Mu Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin, puji Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini.
Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu pada saat ini Tuhan. Kami menikmati kebaikan Tuhan. Kami boleh bersyukur, berterima kasih. Kami datang dengan kerendahan hati di hadapan-Mu Tuhan. Keluarga di tempat ini mereka boleh bersyukur. Mereka boleh merayakan Natal Yesus Kristus. Dan orang tua mereka, mama mereka, ibu mereka, hari ini boleh berulang tahun yang ke-52 tahun Tuhan. Kami percaya diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Di usia yang baru ini Tuhan akan nyatakan mujizat-Mu dalam hidupnya. Dia akan menikmati kemurahan Tuhan. Dia akan menikmati terus kebaikan Tuhan. Apapun yang dialami, pergumulan apapun itu Tuhan, kami bawa di hadapan-Mu. Tuhan yang tolong, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang bela dalam nama Yesus. Di usia yang baru ini, hamba-Mu boleh menikmati mujizat Tuhan dalam nama Yesus. Mereka bersyukur di hadapan-Mu malam hari ini. Mereka tersungkur di hadapan-Mu Tuhan malam hari ini. Allah Roh Kudus berkati mereka. Keluarga yang menjadi keluarga yang takut akan Tuhan dalam nama Yesus. Dimanapun mereka berada, mereka terus diberkati. Kuasa Roh Kudus terus membela, membentengi hidup mereka. Jauhkan dari setiap sakit penyakit, kecelakaan, mara bahaya, intimidasi apapun Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Keluarga ini berkati oleh Tuhan. Dan lebih khusus yang berulang tahun di hari ini, Tuhan berkati. Orang tua mereka yang kasih diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, suami, anak-anak, semua diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Mereka menikmati berkat Tuhan. Kayu Rabi, kuduskan hamba-Mu Tuhan. Hamba-Mu akan menumpahkan tangan. Tuhan kuduskan, layakkan Bapa. Ulurkan berkat, salurkan berkat Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Usia yang baru, Bapa akan melihat mujizat Tuhan dalam nama Yesus. Berkat Tuhan tercurah dalam kehidupannya dalam nama Yesus. Sakit penyakit dipulihkan dalam nama Yesus. Mujizat-Mu dinyatakan. Kuasa Tuhan bekerja dalam nama Yesus. Dan terkecuali Tuhan akan jamah, Tuhan akan pulihkan
mengucap syukur atas segala berkat dan kemurahan Tuhan. Dan firman yang telah kami dengar, kami akan datang membawa setiap persembahan kami. Setiap kami akan memberi diberkati. Semua kami diberkati oleh Tuhan. Kecil besar, baik yang belum sempat memberi di malam hari, Tuhan berkati. Tuhan berkati semuanya. Tuhan berkati setiap mata pencarian. Tuhan buka jalan. Tuhan berkati. Mengucap syukur atas segala berkat Tuhan. Kami sudah berdoa. Kami akan meletakkan persembahan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jadi Tuhan silakan duduk. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan tiba saatnya untuk kita memberi yang terbaik untuk Tuhan. Kita angkat pujian, diberkatilah orang yang percaya kepada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati setiap tangan yang sudah memberi. Selanjutnya adalah perayaan ulang tahun, potong kue. Untuk itu kami minta untuk kepada saudara-saudara yang masih ada di luar, kami minta untuk masuk ke dalam, karena ini ada perayaan ulang tahun dari Mama Vito. Di mana beliau sudah berusia, hari ini genap berusia 52 tahun. Merupakan sebuah kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Tuhan boleh tolong, bukan karena kuat, bukan karena kemampuan manusia, tapi karena kebaikan Tuhan. Kami undang untuk Mama Ua bisa berdiri di sini. Kita mau menyanyikan lagu pada kakaknya, kakak Bibi Vito Wanto. Untuk dipersilakan bisa berdiri mendampingi Mama yang lagi ulang tahun.
Selanjutnya adalah pemasangan lilin. Kita nyanyikan lagu Panjang Umurnya. Lilinnya sudah nyala. Sebelum tiup lilin, kita minta untuk Mama Ua mengucapkan permintaan dulu, berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Mama Ua akan tiup lilinnya. Setelah lagu tiup lilinnya berakhir ya, kita nyanyikan lagu tiup lilinnya sambil tepuk tangan. Tepuk tangan dulu. Vito. Dan selanjutnya adalah potong kue. Kita nyanyikan dulu lagu potong kuenya. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Jadi sekarang untuk suap kuenya. Untuk suapan pertama kepada suami, selanjutnya kepada anak-anak. Kita nyanyikan lagi suap kuenya. Suap kuenya, suap kuenya, suap kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Sekarang
persilahkan kita lanjutkan pujian. Selamat ulang tahun. Masing-masing suapin dulu. Ada Bapak Rika, silakan untuk maju. Selanjutnya kepada Ibu Yuli. Tuhan, kita sudah menyelesaikan acara potong kue. Bagi yang mau mengucapkan selamat ulang tahun kepada Mama Upa, bisa langsung dipersilahkan kepada kerabat, saudara. Sekali lagi kita nyanyikan selamat ulang tahun. Kita terus doakan untuk Mama Vito supaya selalu sehat, kuat, semakin diberkati Tuhan terlebih-lebih lagi. Puji Tuhan, kita sudah menyelesaikan acara potong kuenya. Selanjutnya adalah pengumuman. Saya persilakan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, hari ini selamat ulang tahun buat Mama Vito.
boleh genap 52 tahun semua karena kemurahan Tuhan. Dan terima kasih buat kehadiran kita semua, seluruh masyarakat yang ada di Uping. Terima kasih kita sudah bersama-sama hadir di tempat ini menikmati berkat Tuhan. Dan untuk penyampaian besok hari kita akan beribadah di gereja jam 9.30 atau setengah 10 pagi di minggu yang pertama. Di minggu yang pertama di bulan Desember tanggal 7 besok kita akan beribadah di gereja jam 9.30 atau setengah 10 pagi. Dan biasa kita di minggu pertama ada perjamuan kudus. Diharapkan seluruh jemaat untuk sama-sama kita beribadah, memuji memuliakan Tuhan. Sekali lagi besok ibadah jam 9.30 di gereja disertai dengan perjamuan kudus. Puji Tuhan dan berkati. Sekali lagi untuk mengingatkan kita bersama jemaat Tuhan bahwa Natal kita tanggal 29 Desember. Kita sama-sama berdoa, kita sama-sama menopang biar kegiatan ini boleh terlaksana dengan baik. Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita di dalam doa. Jemaat Tuhan dijemput bangkit berdiri, kita akan satu pujian bagi Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita dalam doa. Udah kok berdirinya nih. Kaki kami pegang. Puji Tuhan, haleluya. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Segala pujian dan syukur kembali kami naikkan kepadamu ya Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan sudah tolong, Tuhan sudah berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga boleh selesai dengan baik. Kami bersyukur dan kami percaya ini semua karena kebaikan Tuhan, bukan karena kekuatan, bukan karena kami manusia bisa, tapi semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami yang sudah datang beribadah di malam hari ini, oh kami percaya kami diberkati oleh Tuhan. Kami sudah ditolong oleh Tuhan. Setiap kami terkecuali Tuhan sudah berkati, Tuhan sudah tolong. Tuhan berkati kami biar hari demi hari kami semakin hari semakin setia kepada Tuhan. Bahkan Tuhan setiap iman kami semakin hari semakin bertumbuh untuk kemuliaan nama Tuhan. Diberkati kami semua di malam hari ini. Kami percaya sepanjang malam yang gelap ini juga kami dalam perlindungan Tuhan. Tuhan jauhkan kami dari segala macam intimidasi kuasa-kuasa kegelapan, agar kami terus menikmati pertolongan dan pembelaan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Dan sebentar sebelum kami akan berpisah dari tempat ini, Tuhan tolong berkati yang akan berjalan kaki, mereka yang berkendaraan. Tuhan tolong tibakan dengan selamat dan kami boleh tiba di tempat kami masing-masing dan nama Tuhan yang kami puji, kami muliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur bahkan ibadah raya pada besok hari Tuhan menolong memberkati kami jemaat Tuhan, sama-sama kami boleh datang memuji dan memuliakan Tuhan. Bersyukur atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Ampuni setiap salah dan dosa kami yang kami lakukan melawan kehendak-Mu Tuhan. Sucikan kami, layakkan kami, agar kami semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahkan sebelum kami pulang, kami akan menikmati berkat makan minum. Tuhan semoga menikmati bersama Tuhan, kuduskan berkat ini, dan berkat makan minum ini menjadi kuat baru bagi kami. Kami pakai itu bekerja, beraktivitas dan memuliakan Tuhan. Semua yang telah menyediakan berkat ini, berjadilah untuk menyediakan berkat Tuhan. Diberkati Tuhan, tahu apa yang menjadi harapan, bahwa pergumulan mereka Tuhan tolong, Tuhan berkati. Kami mengucap syukur, kami akan tutup ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam.
Tuhan Yesus memberkati. Amin. Cewek biar selamat malam. Selamat Natal. Langsung. Tadi tidak ngecas. Mau ngecas sudah bisa. Oh, apa ini? Oh, ini lunang dingin. Kenapa gak dingin? Dingin gak? Kamu gak? Jangan.
Tidak boleh, tidak boleh. Kakak nggak cicil. Kak, wah, adek kasih cicil, kakak nggak cicil. Kakak besar. Enggak, kakak cicil, adek cicil. Oh, cicil semua. Mm-mm. Kamu punya. Tidak boleh ditarik, tidak boleh ditarik. Yang loh, ini alat. Jangan pimbang, jangan pimbang. Nanti rusak. Itu sekarang ada bentuknya, ada timbang. Lihat ala-ala lain. Satu mem. Wow. Kembang ini.
Dia teman. Tete pasin ada nggak? Ada ini. Misalnya. Ya. Cabut. Oke dah. Mantap, semangat. Semangat. Miring dia taruh di sini. Aman aja nih. Makan dulu gitu. Habis nanti kamu foto terus. Aman. Mau disuapin. Ih. Malu aku. Mau kan? Aku anak. Sudung ke Pak nih. Banyak sayur gitu. Lagi kali dua. Nanti berapa hari tuh baru muncul di YouTube channel? Baru ada lagi apa updatean video terbaru dari Vito Febrianto YouTube. Dengan ayam wah. Mana mangkok? Ayam dengan ayam kuning. Kalau dia dicampur dengan itu tak lain. Kucingnya tidak. No, yang ada tabe ke kota. Umpak tabe kamu gitu. Ini kau rekam. Sudah rekam deh. Berat. Copot aja. Sudah keluar juga belum. Sudah aman. Udah kerekam.
Ya enggak ini. Cuy, ya rekam. Boleh tuh Kak, bunga di jauh nyampur ini. Jadi akal tuh untuk berburu. Berburu sedaya kadang di dalam itu banyak dia. Dia sembunyi. Ibu kayak anu ya, takut nggak kebagian ini tadi. Iya. Nyari apa tuh? Nyari apa tuh? Dia makan ke depan. Nah, ini Indra dapat kita langsung. Indra yang kagak. Kresek. Kresek ini jadi ketemu baru, hai. Orang beruntung. Pakai panci Kak. Curang. Kresek malah. Contoh kayak gitu. Rokok dan kejenayah ya. Rokok. Matikan ya? Dika.